Uzbekistan. Ini menyakitkan tapi harus kita terima. Kita harus telan pil pahit itu dan harus bangkit tentunya saat ini. Pandangan dari seorang mantan pemain timnas dan juga pelaku atau insan sepak bola, Kang Abo, Gimana? tanggapan melihat perjalanan timnas U23 bisa berhasil masuk fase demi fase. Ini apa yang Kang Abo lihat dari timnas U23 kita saat ini? Oke, secara overall ya, timnas kita betul-betul terlihat sekarang lebih bertaji dan mereka betul-betul lebih percaya diri. Mereka sudah tidak ada nervous ketika berhadapan dengan para pemain khususnya dari Asia Timur, Asia Tengah, dan dari cara permainan, dari style of play-nya mereka betul-betul lebih enak dilihat, dan setiap transisi antar lininya itu betul-betul sangat rapi. Jadi ini betul-betul yang harus kita syukuri, kemajuan yang kita lihat dari tim nasional yang sekarang ini. Kita harus benar-benar berbangga dengan berhasilnya kita lolos ke semifinal, itu di luar target ya, dan ini betul-betul pencapaian yang sangat luar biasa. Pencapaian untuk timnas kita yang Ya, sangat betul luar sekali. biasa. Pandangan dari seorang pengamat sepak bola yang sangat memperhatikan sepak bola dari dasar, bahkan memperhatikan dari SSB sampai dengan tingkat nasional. Pemandu bakat. Pemandu bakat. Coba Abah Imbah. Oke. Kalau saya mungkin sedikitnya mewakili ini ya, Kak Abo ya. Mewakili teman-teman gitu ya, karena saya orang awam, bukan atlet pemain bola profesional gitu ya. Kita hanya penikmat bola dan selalu mengharapkan yang terbaik gitu ya buat timnas kita. Kita lihat, kalau saya pencapaian timnas sampai sekarang ini masih unbelievable menurut saya. Jadi satu kebanggaan yang lebih menurut saya, walaupun hanya dengan pertandingan kemarin-kemarin harus kalah dengan cara seperti itu atau apapun itu. Tapi yang pasti saya sangat mensyukuri bahwa timnas sekarang akhirnya bisa membuka mata kita bahwa kita mampu dan mampu bisa lebih jauh lagi. Luar Jadi biasa. nya ai cikurang mah ini masa kieu banyak. Ya. Gitu. Ya, Ya, luar Kak Abo biasa ya. ya. Ini kita tanya dengan beliau yang Ya. sebagai pemain timnas, Betul. bagaimana perjuangannya, bahkan ada yang berdarah-darah, ada yang sampai patah kaki. Ya. Bahkan kalau kita yang di rumah-rumah mah, saya tetap balik. Benar. Saya ganti. Komentar hunkul kita. Saya tahu pemain titipan, cenah gitu kan. Nah, kita hanya bisa berkomentar, Betul. tanpa mengetahui bagaimana realnya di dalam sepak bola itu seperti apa. Kalau lihat pencapaiannya sekarang, Ya. saya sangat mensyukuri. Sangat betul-betul mensyukuri untuk mencapai semifinal aja. Ya. Semifinal, teman-teman. Indonesia mampu ke semifinal kemarin. Tepuk tangan buat Indonesia dong. Dan kita yakin Ya. bakalan ada di tempat yang lebih baik. Betul. Kalau kita semuanya guyup. Bersatu ya. Benar, Cik. Oke, ini menarik sebenarnya Iya. baik dari apa yang Iya. Abah Ing lihat ya Iya. tentang sepak bola kita saat Betul. ini. Tapi juga muncul pertanyaan dari orang-orang awam seperti saya yang kenapa baru kali ini timnas bisa menerobos masuk bahkan sampai ke semifinal. Oke. Kang Abo pernah ada di timnas. Hmm. Apa Kang, kalau boleh sedikit saja dijelaskan agar ini teredukasi masyarakat, apa sebetulnya yang membuat timnas sekarang bisa masuk dan kemudian apa perbedaan saat zaman Kang Abo berada di timnas? Ini Oke. apa Kang? Yang jelas, yang pertama prosesnya, yang selama ini mungkin sudah dilakukan sama Coach Sintayong. Dia diberikan keleluasaan penuh untuk memanggil pemain menurut apa yang diharapkan, apa yang menjadi bisa masuk di game plan-nya dia. Oke. Oke, itu satu. Yang kedua, kita juga bisa melihat dia kinerjanya hampir sudah 2 tahun lebih. Kita juga bisa melihat bagaimana proses tersebut dia juga dilalui, tidak lantas para pemain timnas kita waktu itu juga mendapatkan hasil yang bagus. Tetapi itu sebuah proses yang betul-betul kita harus syukuri. Sampai akhirnya ya betul kata Mang Iing tadi, udah masuk semifinal ini kita udah disyukuri. Nah sekarang di pertandingan terakhir perebutan ketiga, apapun hasilnya, walaupun peluang itu tetap masih ada dan saya masih tetap optimis, apapun hasilnya, kita tidak boleh menjudge mereka bahwa mereka sudah berjuang lebih untuk tim nasional Indonesia.
Baik, luar biasa. Tapi memang kalau dibilang kita terkejut ya, Oh, pasti. terkejut-kejut ya Terkejut gitu. dengan prestasi timnas saat ini. Dari semua pertandingan, Mbah Ing, pertandingan mana lawan mana di Asian Cup yang Mbah Ing paling ingat dari pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui oleh timnas U23? Guys, Hai. Yang paling berkesan gitu, Guys. paling berkesan. jadi gini Bung Towal. Jangan bahas itu. Kan tua, ini mah tua. Saya nggak mau nyerempet Saya itu. bilang itu tua ini. Jadi begini, kalau Bung. kalau dilihat semua prosesnya, begitu loh Bung. Iya, iya. Pertandingan mana yang paling bagus? Menurut saya semuanya bagus. Semuanya bagus. Walaupun kita kalah kita terhormat menurut saya seperti itu. Oke, semuanya Karena bagus. teman-teman kalau ada yang sedikit menurut saya yang sadar bahwa ini ada kesempatan untuk ke Olimpiade. Kalian menyadari itu dari kapan? Setelah media mengekspos, ya kan? Betul. Ya, Betul. setelah ada info bahwa kita bakalan ada di Olimpiade. Kalau kemarin-kemarin mah awal-awal saya bilang, anjir berdua iya, cenah main Betul. wah, ya, per target aja apa katanya perempat ya? Iya, Per 8. Iya, Per 8. jadi makanya Target sudah lebih adalah target per 8. sebetulnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasanya bahwa kita harus ke semifinal, lalu kita harus ke Paris nanti. Iya, Kalaupun Ya, ya, direstui betul. ya teman-teman. Jadi ini satu pencapaian yang luar biasa dan membutuhkan proses yang sangat sabar gitu ya. Oke. Tapi proses itu seperti yang Kang Abo bilang, saya bilang main bola itu nggak cuma pemainnya bagus, grade A, grade B, cek kurang mah karena semuanya proses dan dapat chemistry yang bagus. Ya. Betul. Jadi semuanya pondasinya yang kemarin-kemarin sebelum STY ini Ya. ada pondasi yang bagus. Jadi mereka cukup chemistry-nya dapat. Betul. Gitu. Nah, Setuju. kalau mengenai pertandingan yang kemarin, teman-teman pernah berpikir nggak kita bisa mengalahkan Australia, teman-teman? sempat ada rasa pesimisme tampaknya ya. Iya, pernah nggak kepikiran kita bisa mengalahkan Australia? Iya kan? Terkejut. Tapi akhirnya lihat hasilnya. Iya, Ya kan? ya. Luar biasa. Berarti itu kalau saya sih lihat ada kebanggaan tersendiri Progres. ketika ngelawan Progres. kalau ngelawan Arab Timur Tengah mah geus biasanya. Betul. Tapi ieu ngelawan bule udah karena keju itu nya ngelawan Padat ya. aing wae. Ternyata kita mampunya kan. Ya hasil pembinaan dan SSB kita ngalahin bule-bule Itu dia. Jadi yang paling menarik saya Australia. Australia. Ya. Oke. Kang Abo, saya Ya. harap jawabannya juga tidak singkat, tapi tolong muter-muter dulu karena durasi kita masih cukup panjang ya. Pertandingan mana yang menurut Kang Abo paling unforgettable lah gitu ya, paling tidak bisa dilupakan dari perjalanan sampai dengan saat ini? Oke, kalau menurut analisa saya, ketika tim nasional bermain kemarin dari pertandingan ke pertandingan itu selalu berprogres dan kepercayaan dirinya semakin meningkat. Kalau boleh saya memilih, di semua pertandingan kita bermain cukup agresif. Tetapi kalau melihat secara produktivitas yang paling membuat saya terkesan ketika bermain lawan Yordania. Di situ sebetulnya titik balik tim nasional Indonesia, di situ sebetulnya yang menjadi bahan gunjingan ya, bahwa oh Indonesia sekarang Jordania teh sekali ya kan? Ya. Gimana teh? ya betul. Tetapi ya itu tadi mentality yang dimiliki para pemain timnas kita selama perjalanan sebelumnya, terus kebersamaannya juga teamworknya sangat baik, ya akhirnya bisa didapatkan ketika peak performa itu melawan Yordania. Dan ketika lawan Korea sebetulnya itu sudah kepercayaan dirinya itu udah tinggal oke. Kita tinggal duduk-duduk aja dan kita akan tahu Korea pun akan memperhitungkan kita. Akhirnya beban tersebut ada di Korea. Tapi benar nggak Seperti- kabar bahwa Korea Selatan sebetulnya bukan menganggap remeh memang, tapi juga tidak menyangka bahwa permainan kita sebegitu agresifnya sehingga kita secara mental maupun juga pertandingan ataupun strategi ini bisa diterapkan apa yang diucapkan oleh STY kepada anak-anak asuhnya gitu. Ya, Seperti apa tanggapannya tentang pertandingan melawan Korea? Kalau saya lihat malah mental luar biasa terpuji Ya. di sana. iya. Main dulu saya. Mana? Oke. Jadi pakai Kalau telah Jadi ketika lawan Korea, saya melihat juga dari secara psikologis bahwa coach STY dia asli dari sana dan dia tahu kultur sepak bola yang selama ini berada di Korea Selatan.
Selain masalah teknis di lapangan, hal-hal lain sebetulnya yang perlu diperhatikan para pemain itu apa? Satu, kepercayaan diri. Dua, sinergi antara lini per lini, transisinya harus baik. Dan coach ST itu sudah tidak melakukan itu lagi. Dan yang paling utama, saya tahu, mental mereka ketika bertanding itu seperti ini. Itulah kelebihannya ketika lawan Korea. Yang paling saya soroti adalah mentality. Mentality ya. Ya, Korea. Ketika kita mengalahkan Korea melalui drama yang cukup panjang. Kalau saya ada pandangan berbeda mengenai Korea. Ini ngeri. Kalau teman-teman bilang Korea selevel sama kita sekarang sudah kita kalahkan, sorry. belum. Tahun-tahun kebelakang sudah pernah kita kalahkan melalui berapa? Bahkan kita menjadi juara. Betul. Ya. Jadi saya bilang mereka di atas kita, saya pribadi ya. Oh tidak, kita sudah satu level. Dari ukuran U ya, youth ya, kita sudah kalahkan mereka. Ya kan, bahkan kita sudah mengangkat piala di depan mereka. Lalu notabene pelatih kita bekas pelatih Korea Selatan yang sudah bisa mengalahkan raksasa-raksasa Eropa gitu kan. Saya yakin sekarang kita pelatihnya ada di kita. Betul. Kita bisa kalahkan raksasa-raksasa berikutnya. Begitu aja kan. Jadi Korea menurut saya, Korea Jepang kalau di ukuran U23 khususnya U23 selevel sama kita. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Sebuah pandangan ini layak untuk diutarakan ya, Betul. bebas-bebas aja. Iya. Abah I bilang bahwa Korea sudah selevel sama kita, bahkan semoga kita bisa ada di atas Korea ya, baik dari urutan FIFA maupun sekedar pandangan ya. Ribu Korea lawan Indonesia 10 pemain. So, Iya benar. iya, berarti kita hebat. Luar biasa ya. Aman. Oke, dan Ya. ini sekarang ada sebetulnya sakit hati dari atau patah hati dari warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, para pecinta bola saat kita berada di semifinal kemarin melawan Uzbekistan. Tapi mau tidak mau, masyarakat perlu tahu bahwa apa yang salah ataupun apa yang kurang sebetulnya di tubuh tim Indonesia. Apakah kecapean karena memang waktu bertanding yang cukup rapat, atau memang kehilangan seorang Rafael Struijk misalkan? Apa kira-kira dari pandangan Kang Abo? Oke. Sudah barang tentu kehilangan Rafael Struijk ini sangat berpengaruh juga ya. Tetapi itu tidak menjadi sebuah hal yang mesti dikhawatirkan waktu kemarin. Jujur, kita juga harus mengakui bahwa kemampuan levelnya tim nasional Uzbekistan harus kita akui bahwa 2 tingkat di atas kita. Ya kita memang harus mengakui dan kita harus fair. Tetapi ya itu tadi, ketika para pemain yang selama ini belum bergabung dan bergabungnya para pemain diaspora ya, itu yang akhirnya si 2 level di bawah itu bisa terpatahkan. Baik, jadi seperti itu, luar biasa. Ya, jadi kalau secara keseluruhan, secara permainan mereka begitu cepat, transisinya sangat baik, setiap lininya juga betul-betul disiplin, sehingga membuat kita agak sedikit kesulitan membongkar pertahanan mereka. Nah, itu ya kalau sudut pandang secara permainan. Dan secara teknis ya tadi ya. Oke, secara teknis dan betul-betul sangat sulit diantisipasinya. Apalagi serangan balik ini. Jadi mereka bukan betul-betul- wajar. Bahasa saya mohon maaf, bukan wajar kita kalah, tapi memang ada hal-hal yang membuat drop para pemain atau mental dari para pemain ini kehilangan fokus ya di lapangan saat melawan Uzbekistan. Setuju nggak dengan statement itu? Ya, betul sekali. Ketika gol terjadi waktu Ferrari mencetak gol, sebetulnya secara moral kita udah naik. Oke, kepercayaan diri kita sudah terlihat bahwa pemain betul-betul menikmati permainan yang selama ini menjadi kekuatan yang sesungguhnya Uzbekistan bisa kita atasi. Pas ketika golnya Ferrari kan. Nah, Super Indonesia malah super iya. bisa. Tetapi ya itu tadi, ketika terjadi gol lantas dianulir, itu yang membuat akhirnya model kita agak sedikit terganggu secara psikologis ya. Tetapi model mereka yang naik gitu mungkin. Oke. Kalau ke Abah ini beda pertanyaan, Pak. Sekarang kita sudah akan menghadapi yaitu Irak, ya. Secara perjalanan juga mereka tidak mudah sampai ke saat ini ya. Tidak terlalu mulus jalannya. Bahkan kalau kita lihat head to head
Indonesia masih menang di atas Irak secara gol dan juga kemasukan. Ini Abang melihatnya bagaimana kekuatan Irak saat ini bisa diredam oleh Indonesia dan Indonesia bisa mendapatkan tiket untuk menuju ke Olimpiade. Coba Pak. Saya menganalisis, Bu. Oh, sedap, sedap. Siap, Bu. Asik. Saya sebagai orang Garut menganalisis seperti ini. Sama kita, sama. Orang Garut, orang Garut ya. Sakampung. Iya, iya. Di Cikajang. Garut Pride, ini Garut Pride. Jadi gini, kalau menurut saya, kayak enak. Teguh di pikiran. Gak. Pangeran Gini. pangeran. Yang harus kita waspadai teman-teman, analisis saya. Ya. Selama turnamen ini berlangsung seperti yang tadi kita lihat highlightnya seperti apa, Irak tidak terlalu spesial. Bahkan lebih takut Jordania sebetulnya yang harus kita takuti daripada Irak. Tapi Irak tidak milik. Tapi Irak mempunyai proses seperti apa? Nah yang harus kita takutkan, analisis saya sekali lagi adalah timnas kita, terutama dari lini pertahanan, harus mewaspadai dengan penalti. Oke. Karena Irak tim paling banyak yang mendapatkan penalti di turnamen ini. Betul. Amun tadinya, amun nalajo ningali itunya di TV ya. Boleh, penalti tipu. Dan ini ada kemungkinan kita kalau melakukan kesalahan, ya guys, benang dieta, benang oke. Tapi saya yakin dengan kreativitasnya pemain-pemain kita yang sudah sangat cepat, terutama dari pelatih fisik yang si Witannya lompatannya belasan gacor ya. Witan dan di sebelah itu ada siapa aja? Ada Kelly, ada Marcelino yang sudah sangat teruji fisik dan latihan dan juga strateginya, tiki takanya yang macam kurang mah wantu. Nah ini saya rasa Irak bisa diredam dengan kreativitas kita. Tapi yang harus diwaspadai juga, kreativitas kita harus jangan terlalu berlebihan juga. Karena efisiensi bola tetap harus ada. Yang harus lebih dari tim nasional menurut saya, tim nasional U23 sekarang adalah kreativitas dari seorang striker. Oke. Cek urang mah ya halus ya. Karena camang ini jika nu kieu euy cek aing mah ya. Ya, tepuk tangan Bang, udah kemudian dong. Ini Jawa Barat Pride ini ya. Cek aing baru guys. Oke. Tapi tadi ada satu kalimat yang harus diwaspadai adalah lini belakang. Kehilangan kapten timnas. Oh, ya, sekarang tidak akan bermain di kiri dong. Apa pengaruhnya dan bagaimana timnas kita akan menghadapi U23 analisanya? Ya, kehilangan Rizky Ridho memang sedikit berpengaruh, tetapi itu tidak perlu terlalu dirisaukan dan dikhawatirkan. Ketika para pemain tim nasional yang sekarang berada di situ itu adalah sebuah perkumpulan pemain-pemain terbaik yang ada di negeri ini. Jadi yang berada di situ saya pikir tidak terlalu jauh kualitasnya. Mungkin karena faktor kesempatan, karena sepak bola adalah 11 lawan 11. Jadi ini kesempatan buat dia memperlihatkan bahwa saya pun masih bisa menjaga pertahanan Indonesia tidak sampai kebobolan. Baik, Bung. Ini siapa ya yang dimaininnya? Saya belum tahu. Mungkin komen. Ya, bisa. Mungkin bisa banget ya. Terus siapa lagi? Ada siapa lagi ya? Yang pasti Abner mungkin masih di posnya di situ. Ya, yang mungkin menggantikannya teh saya teh ngulik-ngulik teh. Siapa? Sama sih? Kelly. Ferrari udah pasti. Mungkin Ferrari nanti berduet sama Kang Adeng Hudaya ya. Jangan Kang Adeng udah nonton. Iya, yang jelas kualitas para pemain yang nanti menggantikan posisi Rizky Ridho sebetulnya tidak akan terlalu jauh. Baik. Oke, prediksi sekarang ini kita menuju ke akhir obrolan kita di Super Talk Soccer kita. Prediksi kira-kira akan bermain ofensif atau defensif? Kalau saya prediksinya walau hujan malam. Lain, kan hujan mah urusan si Rara ya. Kan ya. Prediksi pertandingan kumaha? Oke, kalau analisa saya, kalau melihat one on one, kita masih bisa mengimbangi mereka karena secara individu para pemain Irak itu kualitasnya sangat baik, sangat bagus. Nah, jadi kalau berbicara masalah prediksi, yang penting prediksi dan strategi ya. Strategi juga kita jangan 5 menit pertama langsung pressing di depan, di third area mereka. Yang jelas yang paling menurut hemat saya, mudah-mudahan juga sependapat, kita menunggu dulu di second area. Kita nunggu dulu ketika mereka melakukan kesalahan baru kita hantar. Oke, berarti dari tengah lapangan kemudian kalau ada kesempatan kita akan counter mereka. Oke, defensif dulu sementara ini, setelah itu
baru kita buka. Berarti Kang Abo memprediksi bahwa pertandingan malam hari ini akan hold dulu dan kemudian akan menggunakan counter attack. Ya, itu sesuatu hal yang lebih realistis karena melihat mereka juga punya kesempatan secara keseluruhan, secara individu juga sangat baik. Ya, itu hal yang betul-betul bisa kita lakukan dengan strategi. Oke, Bung In, ya. Kalau prediksi saya teman-teman, Irak akan bermain dengan 11 orang hari ini. Tapi mereka akan melawan 22 Indonesia. Karena ada 11. Karena Hodamna kalau luar. Oh, kalau mana? Hodamna kalau luar. Pemain aing Hodamna kalau luar kabeh. Ini karena ada semangat berlebih hari ini, oke? Selain bonus 27 miliar. Itu dia, ya. Ini membawa-bawa nama rakyat Indonesia. Itu dia. Dan kita sudah terlalu lama dari tahun 1956 belum pernah bermain lagi di Olimpiade. Itu dia, dan kita menunggu momen itu pada malam hari ini akan ditentukan apakah kita akan mendapatkan tiket menuju Olimpiade, ya. Kalau Indonesia betul akan menggunakan sama sepemikiran. Ada counter attack, ada cutback ya, ada. Tapi Irak saya yakin mereka akan bermain dengan set piece. Jadi kan tuh Bung. Betul. Jadi teknis lah ya, Bung. Apa nyeranggung banget Iya, berada gitu. Iya, iya, betul. Skor. Ini terakhir sebelum kita akan tutup. Skor malam hari ini prediksinya. Mang Iing dulu deh. Bang Iing, skor kira-kira. Ya Allah. Aduh, wangsit. Sebutkan saja, nggak usah ngahulang. Saya ya. Ya. Bah, ayo Bah. 1-0 Indonesia. 1-0 untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk optimisme kita malam hari ini. Dari Kang Abo, skor. Kalau melihat skor ya, Ya. skor ya tipis juga, tapi Tenang udah nggak ada Saddam Husseinnya udah. oh iya benar. Gak usah takut. Kayaknya 2-1 realistis deh. Ya, untuk Indonesia. Ya. 2-1 untuk Indonesia. Dan sekali lagi semoga harapannya Indonesia bisa meraih kemenangan. Amin. Untuk Olimpiade Amin. 2024 dan juga bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa kita patut diperhitungkan. Iya Ya, dong. itu dia. Baik, terima kasih untuk obrolan yang sangat super pada malam hari ini di Super Talk Soccer. Abah Iing, terima kasih Bung. Terima kasih Bung. Ya. Kemudian Mari Bung, juga- rebut kembali Bung. Oke, untuk itu saya akan akhiri Super Talk Soccer kita kali ini dan berikan tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa, Abah Iing, dan kemudian juga Kang Zainal Arif. Terima kasih banyak Kang, kami persilakan dulu bagi teman. Atur nuhun.